Mau ke Cibitung? Iya, kita mau Cibitung. Jauh banget ke Cibitung. Kakak ngapain? Mau SKN lah. SKN itu apa? SKN itu sekolah kerja nyata. Nah, nanti kita di sana ada ngajar anak SD, anak TK, ada cek kesehatan gratis, terus ada juga berbagi bansos. Nah, iya bener tuh. Tapi kan SKN-nya udah selesai, Kak. Terus kita di sini ngapain Kita dong, Sil? ngapain dong di sini? Lah, Kakak kan diundang buat podcast. Duduk. Podcast ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Wanareja Bersuara. Dengan di sini Jihan. Nah, hari ini guys, kita tuh kedatangan guest star yang satunya tuh punya aura kepemimpinan yang sampai nembus ke layar. Terus satunya lagi tuh wajah-wajahnya tuh aura penerus Ki Hajar Dewantara. Nah, tanpa berlama lagi, ayo kita sambut Kak Yasila dan Kak Firda. Hai. Ayo Kak, perkenalan dulu nih ke para pemirsa. Halo, kenalin nama aku Firda Mazaya sebagai Ketua Pelaksana Sekolah Kerja Nyata 2025. Halo, kenalkan nama aku Yasila Rahma sebagai anggota Divisi Pendidikan. Nah, kan kakak abis pulang nih kemarin dari SKN, gimana nih, masih kebawa nggak hawa-hawa dari pedesaannya, suara-suara ayam, suara-suara burung, sampai di ruangan podcast ini? Masih banget sih, kadang kayak bangun tidur aja. Bener banget. Ternyata udah nggak SKN ya Sil, Iya. kayak masih kerasa banget kayak jiwanya tuh masih tertinggal di sana Iya, gitu bener-bener loh. gak move on banget ya pokoknya sama SKN. Berarti mau di sana terus nih? Boleh. Nah, terus kalau aku dengar kata SKN tuh kan sekolah kerja nyata. Nah, di situ tuh aku tuh kepikiran sama dua hal, mengabdi sama satu lagi ya sekolah kerja nyata. Nah, kira-kira nih kakak di sana ada nggak nih cerita-cerita di sana kayak momen kocaknya atau gundah-gundah hati gitu? Gimana nih? Banyak banget sih, karena kan kita tuh sekarang tuh banyak dapat pengalaman baru ya, Iya, Sil. Kayak bener. ya banyak lah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita dapetin di sini gitu. Jadi kita di SKN tuh belajar banyak hal baru, dapat pengalaman baru. Kayak kan kita di sana itu di pelosok ya, jadi kita tuh bisa tahu loh kalau oh ternyata masyarakat yang jauh dari kota tuh kehidupannya tuh kayak gini ya, Iya. perekonomiannya tuh kayak gini ya gitu. Berarti emang beda banget dong sama kita yang di sini gitu. Iya. Oh, gitu. Terus gimana nih perjalanan dari sini ke sananya? Aku dengar tuh kemarin cerita orang-orang tuh kayak chaos banget gitu. Ekstrim banget sih. Iya benar perjalanannya. Kayak bergoyang-goyang gitu dari mobil. Banget. Iya itu banget. Ada yang Jadi, muntah. Ada temen aku yang tahu. Jadi kalau aku tuh kemarin berangkat itu pakai truk kan, jadi aku tuh duluan sama barang-barang. Kalau pakai truk tuh nggak gitu kerasa gitu loh goyangannya, karena ya mungkin dia bannya lebih gede juga kan. Tapi itu tuh benar parah banget. Mana ini kan kita kemarin musim hujan ya, jadi tuh emang abis hujan dan jalannya tuh udah jelek ditambah becek karena ada bekas air hujannya gitu. Jadi tuh udah bener kayak goyang-goyang kayak roller coaster deh. Iya. Bahkan jalannya tuh banyak yang bolong dan itu gede-gede banget bolongnya. Berbatuan gitu Iya, ya, soalnya Kak? aku naik angkot ya. Aku naik angkot itu bahkan sampai semua penumpang ada yang angkot aku tuh turun. Jadi kita jalan karena emang nggak kuat buat nanjak gitu. Saking ekstrim banget sih pokoknya. Wow, itu kayak my tour my adventure banget Ya, sih. Wih, terus gimana nih Kak? Kayak day one-nya di sana tuh langsung beresin barang gitu, langsung ketemu orang tua asuh atau ngapain nih? Ya kalau untuk di hari pertama kita tuh fokus pendekatan ke orang tua asuh. Jadi kita begitu sampai ke sana kita ada apel pembukaan gitu sama aparat desa, sama warga di sana, pembagian orang tua asuh. Terus di hari pertama tuh kita benar-benar fokusin untuk pendekatan. Jadi kita seharian itu di rumah, makan siang sama orang tua asuh, istirahat, beres-beres barang gitu-gitu sih buat hari pertama. Terus kalau kemana sih aku ibunya kan udah ini ya Iya. masak. Jadi ya kita paling bantuin masak gitu sih, mulai bantu ibu asuh juga. Jadi kayak orang-orang di sana tuh langsung welcome gitu ya pas kakak Iya, datang. welcome banget bener. Terus abis itu ada cerita unik gak pas kakak di rumah orang tua asuh kakak? Kayak ada culture shock gitu atau gimana gitu, ceritain dong. Kalau culture shock sih mungkin yang pertama tuh di sana tuh nggak ada jaringan ya. Iya bener, jaringan Bener-bener susah. nggak ada jaringan gitu. Jadi
Bahkan HP aku tuh sampai no service gitu. Itu bener-bener nggak bisa pakai layanan internet, kuota internet tuh nggak bisa. Jadi bener kayak kaget banget ternyata terpencil ini ya, sampai jaringan aja nggak bisa loh. Jadi kamu tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak pakai wifi. Tapi beberapa warga di sana mungkin karena kondisi itu juga, jadi banyak yang pasang wifi sih. Tapi aku dengar-dengar di sana memang susah sinyalnya karena perbukitan pergunungan. Mungkin pegunungan kali ya, saya tuh bener naik-naik banget. Bahkan kalau misal dilihat dari atas, dari drone gitu, itu kayak udah kontur tanahnya tuh yang naik turun gitu. Terus hutan-hutan, kebun gitu. Terus ya itu tiba-tiba kayak ada perkampungan di tengah hutan gitu. Iya, di tengah hutan. Iya sih, make sense. Tapi terus di sana kan abis ketemu orang tua Su nih, gimana nih cerita dari kakak kayak silanya tentang apa sih yang dilakuin di sana pas ngajar adik-adiknya, atau apa aja yang dilakuin sama divisi pendidikannya? Oke, kalau misalnya buat divisi pendidikan ya, jadi emang kita tuh fokusnya di ngajar di sekolah gitu kan. Terus kebagi dua juga, ada yang di SD, ada yang di TK gitu. Cuman kebetulan aku kebagian yang di SD gitu. Jadi kalau hari pertama kita ngajar itu, kita emang banyak ini dulu sih pendekatan ke anak-anaknya kan, biar mereka juga ngerasa nyaman sama kita gitu. Jadi emang kalau buat materi kita belum sebanyak di hari kedua ketiga. Cuman kalau di hari pertama kita itu banyakin main, terus banyakin ice breaking gitu-gitu sih. Terus kayak emang mereka juga welcome banget, kayak senang banget gitu kita datang tuh, jadi kita juga senang kan karena kerasa disambut juga gitu sama mereka gitu sih. Aku juga kemarin tuh lihat kan di story IG SKNKK itu tuh kayak anak-anaknya tuh pada main plastisin, terus pada bikin kerajinan lucu-lucu gitu. Terus setelah udah ngajar nih, terus di sana tuh gimana? Ada lomba-lombanya gitu nggak, kayak hal-hal seru adik-adiknya cerita lucu-lucunya gitu? Banyak sih, kita tuh emang ada program itu kan, jadi ada lomba buat warga. Itu tuh mencakup ibu-ibu sama anak-anak juga. Ya, anak gitu. juga ikut. Tuh anak-anaknya gimana? Ada yang kayak ambis banget sama lombanya, atau karena aku lihat tuh juga tuh kemarin di internet ada yang kayak roll depan pakai kardus, itu lucu banget. Iya, itu tuh lomba terenggiling namanya ya. Iya. Jadi kayak itu tuh emang lucu banget sih dilihatnya. Kayak kardus gitu kan. Terus mereka masuk, terus mereka pokoknya jalan sambil ngerondong itu sampai ujung. Ini tuh lucu banget karena emang ada yang sampai tabrakan, terus sampai ada yang kayak keluar dari kardusnya gitu, karena emang saking mereka excited gitu loh pas lomba tuh gitu sih. Untung nggak ada yang benjol. Iya, untungnya enggak sih, nggak ada yang apa-apa. Terus gimana nih, kalau aku dengar juga tuh katanya ada bikin kayak bazar gitu ya Kak, itu gimana? Iya, jadi alhamdulillah kita tuh ada program bazar sembako dan baju bekas. Itu tuh kita laksananya tuh di SD tempatnya gitu. Nah, alhamdulillahnya waktu pengumpulan baju bekas ini tuh bener-bener banyak banget, kayak ini aja juga di luar ekspektasi aku gitu loh, kalau ternyata kekumpulnya tuh sebanyak ini gitu. Bahkan waktu kita buka stand itu kan kita bukanya di koridor SD ya jualannya. Itu dari ujung sampai ujung tuh penuh sama stand kita. Jadi bajunya tuh alhamdulillah tuh banyak banget. Terus bajunya juga bagus-bagus banget. Bahkan anak angkatan aku tuh juga ada kayak yang ini mah mending aku yang beli gitu, karena ada daster gitu juga kan. Pokoknya masih bagus banget dan alhamdulillah terkumpul banyak gitu. Jadi kita bisa ngejual ke warganya juga banyak. Terus kita juga jualnya tuh murah-murah banget, kayak sweater gitu yang baju tebel-tebel itu kita cuma jual 2.000. Terus ada gamis, ada mukena gitu, bener macam-macam banget lah, dari pakaian wanita, baju pria itu buat anak-anak, gamis, boneka pun juga ada. jual, bener-bener banyak banget. Berarti sih tuh pilihannya. di koridor tuh bener-bener kayak dibentang semuanya gitu. Iya, Jadi bener. kayak lagi thrifting gitu loh, kayak kita bener-bener buka pasar gitu di sana. Terus juga ada sembako murah, jadi kita dijual beras, telur, sama ada yang udah dipaket-paketin gitu. Oh gitu, menarik banget sih aku dengernya. Aku kalau di sana kayaknya udah aku borong semuanya dengan harga kayak 1.000-2.000 doang. Oh mau banget. Terus abis itu ada apa lagi nih Kak, kayak cek kesehatan atau mungkin ada cerita tentang ibu-ibunya yang aku denger juga tuh ada senam ibu-ibu.
Itu gimana? Iya, jadi kita tuh ada program itu yang senam ibu-ibu sama cek kesehatan. Jadi ini acara ini tuh dihandle sama anak orkes gitu. Jadi olahraga dan kesehatan yang handle acara ini gitu. Alhamdulillahnya buat cek kesehatan antusiasme warga di sana tuh benar-benar tinggi banget, kayak seneng sih karena mereka tuh benar-benar menyambut itu dengan kayak antusias gitu loh. Terus waktu cek kesehatan ini tuh kita juga kerjasama dengan klinik Sabila gitu. Jadi itu klinik orang tuanya teman aku. Alhamdulillah kita ada undang dokter, perawat, terus ada bidan juga. Jadi udah paket komplit lah. Berarti lengkap Tuh, banget, iya. nggak perlu Terus, diraguin lagi. buat cek kesehatan itu juga kita tuh ngadainnya tuh di sore hari. Sebenarnya planning awalnya itu di siang kan. Cuman kalau daruratnya hujan. Jadi tenaga medisnya juga buat datang tuh kehambat kan karena jalannya juga kayak gitu. Tuh akhirnya dialihin ke sore gitu. Kita juga pertamanya ragu gitu ya, Iya, karena bener. kayak aduh warganya gimana ya, kasihan gitu udah nungguin Iya kan. bener, ngantri pula. Akhirnya kita bilangin kayak ibu bapak punten ya, soalnya ini nakesnya lagi kehambat di jalan, ada hujan juga gitu. Cuman alhamdulillah walaupun nunggu lama ternyata itu beneran membludak Iya, banget. mereka tetap masih kayak mau buat datang gitu. Bahkan sampai menjelang isya pun masih ada gitu. Jadi kita di cek kesehatan ini tuh ngasih apa sih, memberikan fasilitas buat warga itu. Dari pertama tuh kita ada cek tinggi badan, berat badan, terus habis itu ada cek gula darah sama asam urat gitu, terus cek tensi juga. Terus kalau misal udah ngelakuin step-stepnya ini, itu tuh bisa free konsultasi ke dokter, bidan, terus ada perawatnya juga. Dan kalau emang ada yang lagi dialamin, itu bakalan dapat vitamin sama obat gratis dari pihak kitanya. Berarti lengkap banget dong layanan kesehatan di sana ya kak. Iya. Untung warga-warganya tuh pada melek tentang kesehatan lah ya. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih ya kak, kan kalau desa itu ya kayak yang tadi kita bayangin di awal kayak bangun pagi udah ada suara ayam, terus pegunungan pasti juga dingin gitu ya. Terus di sana tuh gimana sih kak kondisinya? Kondisinya beda banget sih kayak di sini. Di Iya. luar kan panas banget Iya, ya, panas Sil. banget di Tapi sini. di sana tuh dingin, adem, sejuk banget Kalau kayak sampai Asri. iya, jadi happy gitu Iya, loh bawaannya. Karena kayak udaranya tuh mendukung, kayak bangun tidur tuh seger gitu, dingin, mandi tuh seger Iya, banget. bahkan sampai pakai jaket karena kayak emang sedingin itu sih. Sedingin itu. Iya. Ya ampun. Tapi ya tetap mandi pagi lah ya. Iya pasti lah. Terus kan di sana kan ada ayam ya, kayak nggak ada di sini kan bel kering gitu. Kalau Iya. di sana mah ada ayam gitu. Terus Alarmnya yang kita ayam. shockin tuh juga ini nggak sih, banyak banget dogi Dogi. di sana. Itu banyak banget, kayak anjing liar gitu. Ada yang dikejar nggak kak? Ada. Iya ada bener Masih ada. dikejar. Aku tuh kebetulan aku lagi ngajar kan gitu, lagi ngajar hari kedua gitu seingat aku tuh ya. Terus itu tuh emang ada anak yang biasanya anak SD gitu ya, kayak dia tuh pengen kabur, itu lagi belajar di lapangan. Dia tuh kabur keluar lari dan emang sengaja gitu, dia tuh biar kita ngejar dia. Aku tuh berdua sama temen aku, kita keluar sekolah ngejar dia dan ternyata pas kita mau balik dianya udah ke sekolah, itu tuh ada dogi yang ngikutin dari belakang gitu kan. Terus Anjing kan, cuman anjing-anjing di sana tuh bukan yang liar gitu loh. Jadi kan di sana tuh banyak banget warga yang punya kebun gitu. Jadi anjing-anjingnya tuh emang dipelihara buat ngejagain kebunnya, karena kan itu dekat sama hutan ya. Takutnya kan nanti ada hewan-hewan liar yang dari hutan itu masuk gitu kan. Jadi anjing-anjing di sana tuh emang buat ngejagain gitu sih. Berarti buat safety gitu Iya, lah ya. benar-benar. Berarti terus di sana tuh ada kegiatan apa aja nih buat anak-anaknya kak? di sana tuh kita ngadain pasar, Pasar malam ya sih pasar malam sebenarnya. Tapi Cuman- kalau darulahnya hujan ya, jadi digeser ke besokannya gitu. Jadi jadinya pasar siang, kayak ala-ala karnaval malam gitu loh. Iya, jadi itu tuh diadainnya tuh habis pulang sekolah, habis zuhur gitu kan. Karena emang pagi-pagi mereka masih sekolah, terus habis zuhurnya ya itu kita tuh dari kita ngadain tadi ya yang itu habis zuhur. Itu tuh banyak sih ya permainannya dan bikin sendiri juga kan ya Fir? Iya, dan jenis-jenis itu mainnya tuh. kita tuh juga pasang tenda gitu loh. Jadi bener-bener kayak lagi ada di
karnaval gitu. Seru. Terus juga abis anak-anaknya main, itu tuh mereka kayak dapat gift kecil-kecilan Iya. gitu, kayak gantungan kunci, Iya. terus Clay. pin, clay, Bikin clay dibentuk-bentuk. stiker, ada makanan ringan juga. Itu gimana reaksi anak-anaknya gitu pada kesenangan? Seneng banget sih, rame banget memang kayak walaupun siang ya, tapi alhamdulillahnya tetap rame. Berarti emang kegiatannya berhasil ya pasti. Iya, Bikin alhamdulillah. Excited. Oh, iya. Tadi kan anak-anaknya juga pada excited kan Kak. Iya. Nah tuh kayak Sila gimana nih? Kan di divisi pendidikan itu ngapain aja tuh kan ntar di enggak. Nah kan tadi adik-adiknya kan pada excited semua kan. Nah terus kayak Sila nih di divisi pendidikan, terus adik-adiknya tuh gimana pas di sekolah? Lucu-lucu gitu kah? Atau ada kayak kelakuannya yang di luar nalar gitu? Oh iya, ya kayak buat pendidikan ya. Jadi kita tuh emang ngajar tuh di ini kan SD sama TK, sama kita juga kebetulan ngajar ngaji. Tapi aku tuh kebagiannya di SD gitu. Terus kalau hari pertama sih kita emang nggak sebanyak itu ya yang buat materi ngajar gitu. Kita tuh lebih ke main sama pendekatan ke merekanya biar mereka juga ngerasa nyaman gitu. Sebenarnya mainannya tuh nggak yang ini sih, nggak yang berat-berat ya buat anak-anak SD gimana sih gitu kan. Jadi kayak kita tuh bawa tau nggak mainan yang buaya. Ya, yang ada gigi-giginya. Ya, yang langsung ke tangkep Iya, gitu. itu mereka kayak pokoknya seneng banget kita kasih main itu. Terus ada ular tangga juga, dan ular tangganya itu yang sambil belajar kayak misal maju nih 5 langkah terus kayak harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi mereka sambil belajar juga gitu. Karena kan emang sayang ya kalau misal main-main doang. Jadi kita juga sambil selingin sama belajar. Terus habis itu juga di hari berikutnya kita itu mulai ke ngasih materi gitu. Tapi di pagi harinya itu kita ngadain senam dulu, senam bareng-bareng sebelum masuk sekolah gitu. Terus ada ini juga sih pembekalan buat anak-anak SD kayak jaga adab, terus ya jaga sopan santun sama gurunya. Itu sih pembekalan mereka sebelum masuk sekolah. Terus habis itu di kelasnya kita tuh ngasih materinya karena emang kelas 1, 2, 3 ya kan kita tuh bagian ngajarnya. Jadi yang emang bikin mereka happy, karena apa sih kalau misal materi-materi doang mereka tuh bakal kayak bosen gitu kan ya, biar anak SD. Iya. Jadi kalau ini tuh kita lebih ke mewarnai, terus mozaik gitu-gitu. Terus habis itu nanti hasilnya, oh iya ada juga ini menanam. Oh, berarti di sana ada diajarin nanem gitu. Iya, menanam Bikin ini nggak sih kacang hijau. toge? Iya, toge. Dari yang kayak gelas bening sama kapas, terus nanti dimasukin togenya, kasih air kan bisa tumbuh gitu. Terus hasilnya juga di ini sih pada dipajang, ditaro-taro gitu di dinding-dinding di kelas mereka gitu. Terus habis itu di hari ketiga kita lebih banyak ini sih, kan udah hari terakhir ngajar ya, jadi saya udah sedih, kita sedih, mereka juga sedih gitu. Kita ini sih biar mereka juga kayak ngebekas gitu, kayak kita ngajar. Iya, memorable bener. Ini kita bikin kenang-kenangan kayak kita bikin cap jari gitu, terus nanti udah semuanya ngecap kita tempel, terus mereka juga ini terus kesan pesan. Bahkan ada yang kayak karena ini ya mereka pengen kakak-kakaknya tuh kebagian semua, jadi kita kasih 1 kertas, mereka tuh ngebagi 4 kertasnya. Effort itu. Iya, karena kayak mereka tuh pengen kakak-kakaknya tuh dapat surat 1 orang 1 gitu. So sweet banget. Iya, terus kalau misal yang buat kayak kelakuan mereka di luar nalar tuh ada aja sih yang kayak mereka kabur kita kejar, mereka kayak makin seneng. Bahkan ada yang ngumpet di bawah meja. Itu kan aku ngecek ke kelas tuh bolak-balik gak ada, dan ternyata ya dia itu kan kayak di bawah meja tuh ada yang penahannya gitu. Dia di situ jadi nggak kelihatan. Gitu. Ngapain? Ya ngumpet aja, kayaknya emang pengen biar kita nyari gitu. Ya biasa anak SD lah. Kejar-kejaran. Iya, tapi ya lucu-lucu banget sih, bener-bener berkesan banget ya ngajar mereka semua. Pasti ngangenin banget sih. Iya. Begitu. Terus aku juga kemarin tuh sempat lihat beberapa kayak kakak-kakak tuh pada ngonten-ngonten sama keluarga sama warga-warganya, terus pada ngonten-ngonten juga sama adik-adiknya. Itu kayak lucu-lucu banget, so sweet. Terus itu ada cerita di balik pembuatannya gitu atau gimana? Atau kayak mungkin ada tambahan cerita unik-unik, kejadian unik lagi Kak sama kakak-kakak Serpinteranya? Apa ya, paling ini sih waktu ngajar TK ya sih. Iya, bener ngajar Itu TK. bener-bener kayak anak TK tuh kan beda ya sama anak SD gitu. Secara umur juga mereka jauh lebih muda kan. Jadi
banyak pengalaman unik sih waktu ngajar TK tuh. Kayak teman-teman aku, di TK tuh bener-bener capek gitu kan, terus tapi seru nggak gitu, seru sih seru gitu, cuman anak-anaknya ya unexpected banget sih, kayak nggak terbayangkan lah bakalan ngajarin anak TK gitu. Maksudnya anak TK kan biasanya masih susah buat diatur gitu kan, jadi kayak emang butuh kesabaran yang ekstra sih, kayak ya tahan gitu, bisa tapi seru kok. Harus dimaklum. Ini nggak sih Via yang cerita rebutan meja pink? Oh iya, jadi di TK tuh ada meja belajar kan. Nah cuman si anak ini tuh maunya jadi kita tuh di TK tuh kayak ada yang misal dibacain dongeng gitu kan. Ayo duduk nih bareng-bareng terus baca dongeng. Kakak maunya mejanya warna pink. Ya Sedangkan meja belajar pink tuh cuman ada satu misal di TK itu. Terus kayak yang lain maunya warna hijau, maunya warna biru gitu. Kayak temen aku ada yang gimana sih? Jadi satu guys, kayak udah nggak apa-apa pakai ini aja, itu yang pink dipakai sama yang lain. Terus kayak ya ada aja lah nangis-nangisnya gitu ya, wajar ya namanya anak TK gitu. Bahkan ada yang kayak misalnya makan permen, ini udah dimakan nih, kakak udah nggak suka, ya udah kasihin ke kakaknya gitu. Kita kan juga bingung ya harus ngapain gitu. Lucu banget sih, bener kayak yang ngajar TK tuh setiap hari ada aja ceritanya. Iya bener-bener. Ya itu ceritanya lucu-lucu semua sih. Ada yang kok nggak potong mau makan permen, aduh. Aku kaget dengernya. Terus gimana nih Kak, aku penasaran nih, gimana sih kayak perekonomian warga-warga di sana gitu? Karena di sana tuh kan nggak di kota ya, jadi pasti yang kerja di kantor tuh juga dikit banget atau malah bahkan ada mungkin 1-2 gitu ya. Cuman ya mungkin kita nggak tahu juga karena kebanyakan tuh di sana tuh jadi buruh tani gitu, berkebun gitu-gitu sih rata-rata, bener kayak kebanyakan. Nah tadi kan ada beberapa kakak tuh yang kayak bagian divisinya tuh nganuin bazar, terus ada tadi yang divisi kakak tuh yang pendik, ada yang ngajar-ngajar anak-anak. Terus kakak-kakak yang lain tuh ngapain, bantu-bantuin warganya kah atau gimana? Nih jadi buat yang nggak ngajar itu kita tuh stay di rumah dulu karena kan ada putra juga ya, jadi kita tuh nggak bisa bepergian terlalu bebas waktu jam ngajar gitu. Jadi kita tuh ada yang di rumah bantuin bersih-bersih ibu asuh, masak, jadi kayak pendekatan lah sama ibu asuh tuh. Kita tuh ngebanyakin momen loh kebersamaannya gitu. Terus yang ibu asuhnya ini tuh emang beliau kerja di kebun, banyak juga yang ikut, jadi kita tuh ikut ke kebun, ikut manen gitu kan, karena di sana tuh banyak loh kebun-kebunnya, terus beragam juga, kayak ada yang buncis, tomat, timun, bahkan di sana juga ada pohon kopi dan ada kopi gitu yang emang khas dari Cibitung gitu, namanya kopi Canggah. Oh terus selain ada kopi khasnya nih, ada hal lain nggak yang jadi khas daerahnya? Ada ini ya, gula aren. Iya ada di gula sana tuh. aren di sana. Dan itu tuh bener-bener kayak masih dibungkus pakai daun kering gitu. Iya, bener masih kayak fresh alami banget gitu. Iya, pasti kalau biasanya tuh yang masih fresh gitu pasti enak banget sih. Iya bener-bener. Biasanya tuh kalau aku dengar nih, kalau dataran tinggi tuh kan selain ada gula aren tadi kayak terus ada kopi, biasanya tuh kan ada teh kan Kak. Nah itu kakak pada metikin atau gimana? Aku nggak ini sih ya, karena yang tadi aku ngajar. Tapi aku dengar dari teman aku, dia tuh ngebantuin ibu asuhnya. Jadi bener-bener nanjak ke atas buat itu ke kebun teh kan emang kebun teh kan ini ya dataran tinggi gitu. Terus katanya dia tuh dalam sampai dari pagi sampai zuhur itu dia tuh katanya harus ngumpulin 5 karung teh. 5? Iya 5 karung teh besar, dan itu katanya ya capek banget, cuman bener-bener ini sih nggak kerasa karena emang seru gitu ngebantuin ibu, terus kayak emang jadi pengalaman baru, jadi petikin teh terus emang nggak kerasa ternyata udah 5 karung gitu loh, karena saking ya enjoynya gitu. Jadi berasa kerja sambil healing gitu kan ya. Oh terus kan udah tadi metik teh, terus ngebantuin orang tua asuh, terus pada main sama adik-adiknya, belum lagi lomba-lomba sama bazar-bazar yang seru banget. Terus biasanya tuh kalau di akhir SKN gitu, akhir acaranya tuh bakal ada apa sih Kak buat perpisahan sama warganya gitu? Jadi kita tuh sebenarnya planning awal itu
di hari terakhir, enggak, malam terakhir di sana kita tuh mau ngadain makrab. Jadi malam keakraban kayak perpisahan informal gitu. Jadi emang malam-malam, terus nanti ada minum-minuman anget gitu, terus ada performance dari panitia, dari adik-adiknya juga. Tapi kalau dari ruangnya tuh hujan gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa maksain dong buat makrab gitu. Akhirnya makrab ini tuh dialihin ke besoknya gitu. Jadi perpisahannya itu kan dia ada penutupan yang formalnya. Cuman karena kita belum sempat makrab, akhirnya perpisahan penutupan ini tuh dijadiin penutupan informal gitu. Jadi makrabnya ini tuh dialihin gitu kan. Terus adik-adiknya kayak yang, kok jadi pagi sih kak gitu. Iya, Harusnya bener nanya-nanya. makrab loh, ini mah jadi pakrab gitu. Iya, kan. bener bilang Bener, gitu. kita kayak, iya soalnya hujan, maaf ya gitu. Tapi mereka tetap antusias sih, alhamdulillah, buat ikut mensukseskan acara terakhir kita gitu. Terus di sana adik-adiknya ada perform apa aja nih kak? Buat ini ya, kita tuh dari yang pendidikan tuh emang kebagian buat ngajarin mereka perform gitu. Jadi di hari sorenya yang rencananya kan awalnya malam ya, terus jadinya ternyata malam hujan kan besok. Nah sorenya itu kita itu ini ngajarin mereka buat perform. Kita tuh milih lagunya lagu Jumbo. Oh, lagu Jumbo. Iya, yang emang kita tuh milih kayak ini deh, ini kayaknya pas deh gitu buat kan mau perpisahan gitu ya, pas banget di perpisahan gitu. Jadi kita milih lagu itu, terus pas ngajarinnya juga alhamdulillah sih mereka kayak bener-bener gampang buat nangkep gerakan yang kita ajarin gitu. Dan kayak mereka seneng banget, bahkan ada yang kayak kakak aku juga mau dong ikut gitu ya. Jadi akhirnya kayak iya boleh sini gitu. Jadi yang semakin banyak yang mau kan juga alhamdulillah ya, jadi semakin ramai gitu performnya gitu. Terus ya di besoknya perform, dan pas perform tuh aku tuh bener-bener kayak nggak expect pas kita nyanyi. Kan kebetulan aku juga ikut di atas panggung. Itu tuh orang-orang bener-bener pada nangis semua. Kayak ya sedih banget. Bawa suasana banget itu, kayak sedih banget. Kayak itu perpisahan kita loh, dan lagunya tuh mendukung gitu. Kayak kebawa terharu, sedih dengernya. Jadi mau balik lagi Iya ya Sil. bener balik kesana lagi. Aku aja kayak dengernya tuh kayak udah kebayang tuh mengharukan apa sih momen-momen itu. Mana walaupun pagi ya, cuman masih kerasa gitu loh mengharukannya. Terus setelah tadi nih udah kan tentang makrab tentang pakrab, terus dari semua kegiatan SKN juga tadi udah kita bahas. Sekarang ada nih ada nggak nih kesan dan pesan kakak untuk Servintera, adik-adiknya atau warga-warga yang mungkin bakal nonton podcast ini? Nah jadi buat kesannya itu seneng banget sih gitu. Kita udah SKN di sana gitu, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan, yang nggak bisa kita dapetin lah kalau kita tuh nggak SKN gitu. Iya benar. Kayak ternyata tuh masih banyak ya warga yang lebih membutuhkan gitu. Iya. Terus kayak kalau dari ini sih ya, dari aku tuh bener-bener kayak kata bersyukur tuh bener-bener kepake banget di sana. Bener-bener kayak ya Allah, aku di sini ngeluh, kayak ngeluhnya aku tuh nggak sebanding gitu. Kayak ternyata masih ada yang lebih susah, membutuhkan di sana gitu. Kayak kita juga sering ngeluh kayak yang nggak bersyukur gitu kan, kayak masih kurang inilah. Ternyata tuh banyak banget yang lebih pantas gitu untuk mengucapkan itu daripada kita yang udah hidupnya tuh ya alhamdulillah jauh lebih baik gitu. Banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil gitu kan. Terus apalagi yang di sana juga ada anak-anak SD gitu yang kayak kita tuh juga pernah ada di posisi mereka, tapi bukan dalam kondisi yang seperti ini gitu. Tuh bener-bener kayak aku kadang ngebayangin kalau misal aku ada di posisi mereka tuh belum tentu aku sanggup gitu untuk Iya. Dan misalnya mereka dengan keadaan gitu, mereka tuh masih bisa yang kayak happy, seneng gitu. Jadi kayak ke kitanya juga kayak oh berarti kita dengan keadaan kita kayak gini harusnya kita bisa happy juga gitu loh. Kayak ya mereka aja bisa gitu, kita bisa. Jadi kayak bener-bener ya gitu deh. Banyak banget belajarnya dari mereka semua. Berarti kayak kayak bersyukur tuh nggak hanya sekedar kata gitu. Ternyata makna bersyukur tuh banyak banget. Banyak juga yang masih bisa kayak
kita syukurilah di sini kalau dibandingkan dengan mungkin keadaan orang di luar sana yang belum tentu kita tahu. Terus gimana nih Kak sekarang ke pesan-pesannya? Pesannya terutama buat warga Cibitung ya, makasih banget udah nerima kita kalau nonton ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang sehat walafiat gitu. Terus buat Servintera, makasih banget udah mensukseskan acara SKN 2025 ini. Karena kalau bukan karena kalian gitu, mungkin SKN kita juga nggak bakalan sesukses ini gitu. Makasih banget buat para ustadz-ustadzah juga yang udah banyak membantu gitu. Buat para sponsor yang udah memberikan bantuan dana dan dukungannya kepada SKN Servintera 2025. Ternyata udah gak kerasa nih kita tuh ngobrol sepanjang ini dari tadi. Makasih ya semuanya udah pada nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari Jihan. Sampai jumpa bertemu di episode selanjutnya. Dadah.